Oke, yang pertama kita klik Google dulu ya. Klik Google. Terus kita klik Google AdSense ya. Kita klik Google AdSense. Nah, di sini udah ada Google AdSense yang paling pertama. Kita klik ya Google AdSense-nya. Nah, di sini ada pojok kiri ya, yang 3. Pojok kiri ada menu utamanya, kita klik dulu, kita klik AdSense. Atau boleh yang langsung muncul di berandanya, boleh langsung klik info pajaknya ya. Jadi tergantung beranda kalian. Nah, kalau ketemu yang seperti ini ya, beranda, kita langsung klik aja. Di sini karena kita memang belum mengelola info pajaknya, jadi dia langsung muncul di pemberitahuan di beranda yang paling pertama gitu. Nah, jadi nggak usah kita klik kalau misalnya nggak ada muncul pemberitahuan, kita langsung di sini aja di pembayaran ya. Nah, jadi rata-rata semuanya kalau memang belum mengisi pajak, dia langsung muncul di paling pertama di akun, jadi kayak peringatan gitu. Jadi kalau belum muncul, kalian tinggal klik pembayaran aja. Oke? Nah, karena memang kita belum mengisi info pajak, jadi dia langsung muncul pertama untuk pemberitahuan penting gitu ya, kayak warning gitu. Jadi kita klik kelola info pajak di sini ya. Kita langsung aja kelola info pajak. Nah, di sini udah ada kelola info pajak ya. Info pajak Amerika Serikat. Nah, di sini udah ada tambahkan info pajak. Oke, kita klik ini ya, yang biru ini, tambahkan info pajak. Oke, di sini tautkan email kalian dan kata sandi karena kita mau menambahkan ke info pajaknya ya. Jadi kita masuk ke akun kita lagi gitu. Oke, kita klik. Nah, setelah kita masukin kata sandi, kita klik berikutnya ya. Berikutnya. Oke, ini berdasarkan yang kalian tautkan ke YouTube ya, ke Google AdSense kalian gitu. Nah, jadi loading. Oke. Nah, jadi di sini udah ada bacaannya. Info pajak Amerika ya. Apa jenis akun Uli Setianingsih? Nah, jadi karena aku perorangan, kita klik ya. Di sini ada non individu atau entitas ya. Jadi kita klik perorangan ya, klik. Terus kita berikutnya, klik berikutnya ya. Kalau setelah muncul seperti ini, jadi kita mengisi identitas kita, pokoknya apa-apa pertanyaannya kita isi gitu. Oke, di sini kita klik perorangan, terus kita klik berikutnya. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tidak ya. Iya atau tidak. Nah, karena kita Indonesia berarti tidak ya. Oke. Setelah kita klik tidak, terus berikutnya. Nah, pilih jenis formulir pajak W8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W8 diperlukan. Nah, yang pertama ini adalah W8BEN ya. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-Amerika Serikat ya, dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Nah, kalau W8EC ya, formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non-AS Amerika Serikat ya, yang memperoleh penghasilan terkait perdagangan. Nah, ini untuk bisnis ya, yang pertama. Karena kita ngisinya perorangan ya, jadi kita isinya W8BEN ya, atau BEN. Nah, karena ini untuk individu. Oke, kalau yang ini untuk bisnis. Jadi kita klik W8BEN. Oke. Nah, terus kita klik mulai formulir W8BEN. Oke, kita klik. Nah, oke. Jadi di sini udah ada identitas pajak ya. Ini mulai untuk mengisi formulir pajak W8BEN ya. Nah, yang pertama identitas pajak.
nama kita ya. Nah, nama kita ini udah langsung muncul ya. Ini adalah nama asli kita. Terus untuk nama DBA atau berbisnis sebagai atau entitas yang diabaikan ini nggak usah diisi. Nah, yang ketiganya ini ada negara atau wilayah kewarganegaraan. Kita klik ya, Indonesia. Di sini banyak. Oke, kita cari Indonesia. Udah dapat. Nah, nomor identifikasi wajib pajak. Nah, di sini ada nomor identifikasi wajib pajak atau TIN adalah nomor pemrosesan pajak yang diwajibkan ya oleh IRS untuk beberapa formulir pajak. Nah, untuk TIN asing jangan sertakan identifikasi pribadi asing lainnya seperti nomor registrasi penduduk Korea. Jika mengklaim perjanjian Anda wajib mencantumkan TIN asing. Nah, di sini ada TIN asing atau ITIN atau SSN AS ya, Amerika Serikat. Jadi di sini kita isi aja nomor NPWP. Kita isi nomor NPWP kita yang udah ada ya. Setelah kita klik TIN asing dan ini kita kosongkan aja, kita langsung berikutnya ya. Berikutnya. Kita klik berikutnya. Nah, di sini ada alamat tinggal permanen, kita klik aja di sini. Oke, alamat tinggal tetap menggunakan PO Box ya, silakan dibaca. Nah, negaranya udah langsung terisi. Nah, ini adalah alamat baris pertama dan baris kedua. Bukan berarti alamatnya ada dua alamat ya. Jadi ini baris pertama kalau misalnya kepanjangan alamat kita boleh isi ke alamat kedua gitu. Oke? Jadi karena masih muat, kita isi aja. Oke. Terus kita langsung masuk ke kota. Oke. Di sini udah ada apa namanya? Alamat ya, negara, alamat baris pertama udah kita isi. Jadi kalau baris pertama udah kita isi masih muat. Jadi baris kedua kita nggak usah kita isi ya. Oke. Oke, baris pertama udah, baris kedua karena masih muat nggak usah kita isi. Terus kita masuk ke kota, di sini udah ada kota, kita isi provinsinya, kita tinggal pilih. Oke, kode posnya tinggal kita pilih kode pos yang terdekat di tempat kalian gitu. Oke, setelah kita isi provinsi udah, kode pos juga udah. Terus kita isi alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Oke, karena sama kita klik aja ya. Nah, ini udah terconteng semua. Klik berikutnya lagi ya. Berikutnya. Nah, berikutnya perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Yang pertama ada tidak, yang kedua ya. Jadi kita klik aja tidak ya. Oke. Nah, terus kita lanjut yang berikutnya lagi. Dengan menyadari ancaman hukuman atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa saya telah memeriksa informasi dalam formulir ini, dan informasi yang diberikan benar dan lengkap sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya. Dengan menyadari ancaman hukuman atas kesaksian palsu, saya menyatakan bahwa ini kita klik aja nama kita di sini ya. Oke. Ini adalah nama lengkap kita, nama resmi ya. Kita klik. Oke, kalau udah kita klik, tulis dan isi. Nah, apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Nah, di sini ada tanda tangan ya, dengan nama kita, nama lengkap resmi. Ya, apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Yang pertama iya, yang kedua tidak. Jadi kita klik aja iya, karena kita memang yang mendaftarkan NSN ini. Kita yang punya ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Oke. Nah, kita klik berikutnya. Terus, untuk berikutnya, aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS dan affidavit, aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS, pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat ya, AS ya. Iya atau tidak, kita klik tidak ya. Terus kita klik checklist. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar ya.
dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun termasuk fasilitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik akan berlokasi di luar Amerika Serikat. Ya, benar kan? Karena saya berlokasikan di Indonesia. Karena nomor 6 ini aktivitasnya kita klik tidak, terus kita conteng ya. Nah, kita klik bawah lagi. Pernyataan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran? Atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Yang pertama ini, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Yang kedua, saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Jadi karena aku belum sama sekali menerima pembayaran dari YouTube ini, karena ini pertama kali proses dari pajak dan proses untuk penerima PIN aku. Jadi aku belum sama sekali ya menerima pembayaran pertama. Jadi kita klik pertama. Nah, bagi yang udah menerima pembayarannya, kalian boleh klik yang di bawah. Nah, jadi yang pertama ini untuk yang belum pernah sama sekali menerima pembayaran dari YouTube, oke? Nah, oke, kita klik aja yang di atas. Terus karena kita langsung klik kirim. Bismillah, kita kirim. Nah, ini udah tampil seperti ini, ya. Jadi udah muncul dan udah disetujui, status disetujui dan dikirim tanggal 9 April ya. Dan ini udah selesai kita untuk info pajaknya dan untuk pendaftaran pajaknya. Oke? Dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, see you next time.